Membikin happy Rasulullah berarti bikin happy Allah. Kan gak kelihatan, tangible itu. Oleh siapa gak kelihatan? Oleh orang yang berkutat di egonya. Nah, masalah kita adalah bagaimana kita keluar dari ego. Dapat Anda bayangkan betapa cara Rasulullah selalu hadir di kita, kapanpun, dimanapun, dalam proposisi kultur, inteligensia, ataupun usia berapapun kita. Barangkali lalu begitu pula cara ibuku dulu. Padahal ibuku bodoh, artinya nggak sekolah. Aku dulu juga protes sama kakekku, Kiai Khalil, katanya wali, kok pilih kasih mbak anak. Anak laki ditaruh di Masjidil Haram 17 tahun, pulang jadi kiai. Ada 13 tahun, pulangnya orang alim. Ada 15 tahun, pulangnya jadi entah apa gitu. Ibuku nggak dikasih apa-apa. Tapi rupanya ibuku disuruh, dikondisikan supaya jadi perempuan yang penuh kesederhanaan diri, ketulusan, dan kecintaan. Belakangan saya baru ngerti, aduh untung banget aku dikandung oleh perutnya Maimunah binti Khalil, dibesarkan dengan kecintaan dia. Kelihatannya bodoh, tapi ternyata pintar. Sebab ketika saya tanya, Bu, ibu niki ngertos mboten sih nek dibujuki kali Mbak? Ya ngerti. Wong tuwek dibujuki arek cilik kok gak ngerti. Lho lah kok mendel mawon. Lho apa aku dikon ribut kaya kon? Ah payah ini orang tua ini. Kalah. Pikir saya ini kan sok tahu. Saya nggak ngerti bahwa ibu saya itu ya Allah Gusti nyuwun ngapura Gusti kangge kula anak kula dituturi kados niku seperti saya sendiri. Saya nggak berani melawan ibu saya, tapi ya melawan juga gitu. Saya sholat dereng, karena saya nggak berani bohong ya saya bilang belum. Sholat enggak. Saya masuk kamar mandi, saya obok-obok, saya bohong. Padahal saya nggak wudu. Supaya didengar ibu saya piok air, oh wudu arek iko. Dan enggak. Lalu kalau sekiranya pantas, saya tuangkan gayung ke lantai. Ser, cek dikira weso. Padahal si geblek ini nanti keluar lewat depan ibunya, kakinya masih bau sawah. Pede banget. Hanya karena ibunya nggak pernah nyubit, nggak pernah melotot, nggak pernah ngomel, nggak pernah marah. Tak apusi ya gak apa-apa gitu. Nanti saya sholat di kamar ya sholat-sholatan. Padahal saya cuma buang waktu supaya pantas ukuran sholat. Engkau metu aku pada lorak. Begitu ibu masuk, saya lalu rukuk. Loh, rukuk kok ngadep ngalor? Tinggal digeser aja. Kamu kok tertawa, tersinggung ya? Maksudnya pasti juga gitu kali, Dul, Bur. Tapi saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ibu saya. Cobi Gusti, anak kula niki pinter nek ngapusi, nek mboten panjenengan paringi dadi napa niki mangke dadi anake bedes niki. Untung saya dapat itu gitu. Jadi rupanya ada kebijakan yang begitu rupa dibuat sehingga satu waktu saya bilang, Bu ditumbasaken sepeda roda 3 Bu. Oh kepengin kok. Enggak lah, kalau nek tulinan niku cuma nyelet tok niku. Ya engko nek Ibu duwe dhuwit tak tukokno. Kapan Bu? Yo gak ngerti. Sing iso maringi Ibu dhuwit iku Gusti Allah, berkah Kanjeng Nabi. Masuk juga di akal saya yang ada ketika itu. Lah terus pundi? Kon donga. Dungane anak nang wong tuwa iku makbul, dungane wong tuwa nang anak lak makbul lah. Nggih, ya wis ndonga. Ndonga. Jadi kalau saya salat wis ndonga ana ibu cek diparingi dhuwit. Ampun. Nah, wis ndonga dereng ndonga. Ya Allah, ibu kula nyuwun diparingi dhuwit, tugas Kanjeng Nabi nyuwun berkah.
Rupanya kurang asem, ibu saya ini pinter banget secara metodik melibatkan saya supaya dari dini saya istighdar Allah dan Rasul melalui interest dan need saya. Padahal ibu saya bodoh, buta huruf. Tapi syukur itu yang dibikin oleh bapak dia yang menyebabkan ada satu implikasi terkurniai. Seperti klise saya yang lain, petani di Muntilan yang saya tadi juga sebut tadi itu dulu. Kemarin saya diwawancari TV kabel di Balikpapan, saya seperti biasa saya cerita-cerita aja gitu. Kalau cerita kan orang pikirnya nggak perkerut jidatnya. Oh ngono. Cerita lebih dekat. Itu sebab Quran itu isinya kisah. Doktrinya secuil banget Quran itu. Ayatun bayinat wa ukhra mutasyabihah. Sedikit sekali ada ayat yang begitu fix bicara tentang ketentuan dan garis. Sebagian besar simplification similarity yang dekat-dekat aja, mirip-mirip. Maka ikutlah orang yang bisa memberi interpretasi terhadap hal-hal yang sedemikian ini. Saudara-saudariku, saya sedang menggambarkan sublimasi dari bentangan yang lebar dan panjang dan dalam susunan yang berbagai-bagai. Sebab itu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni fima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah ala kulli hal. A'udzu billah min khali ahlin nar. Insyaallah percakapan yang juga secara integratif melibatkan hatimu ini yang berimplikasi penghadapan kalian dengan Rasulullah. Kalau ini kalian lakukan dengan langkah-langkah yang makin positif, whatever yang kamu rasakan sebagai masalah, kebutuhan, kesulitan, penyakit, need dan interest, gambarkan. Mumpung posisi kalian begitu dekat-dekatnya dengan Rasulullah. Ya Allah, 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 min su'ali wa ihtiyari wa du'ai wa ibtihali syahidunni biftiqari wa lihadha syirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dhimna faqri wa tirari ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa istighali ya tawwab tub alaina ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
saudara-saudariku, mudah-mudahan itulah sekilas yang bisa kita buat dari kita yang sangat dhaif ini. Tetapi istighdaru Rasulillah, menghadirkan Rasulullah, benar-benar kita buat supaya silahkan ruang dan waktu kita berbeda dengan Nabi Muhammad, tetapi kehadiran beliau dan istighdar kita, istighdar itu artinya mureh hadire, jadi keupayaan kita untuk mendatangkan kehadiran Rasulullah itu tetap terjadi. Nah ini sok sing kudune dadi urat nadi di Zawiyah. Ini workshop kita, ini bengkel kita, supaya tahiyat-tahiyat kita isinya jelas. Assalamualaikum ya Nabi, memang nyambung dengan Rasulullah. Jadi diperlukan moral condition, diperlukan satu psikologi yang bisa membuat kita benar-benar totally gitu, kayak total football kan, totally tidak ada yang nonton di tengah lapangan, betul-betul terlibat betul. Jadi keseluruhan dari komponen kesadaran kita, intelektualitas, persepsi, memori, need, interest, persepsi, apapun itu secara menyeluruh kita hadirkan. Jadi tidak ada kesulitan yang tidak akan bisa dipecahkan kalau format dasar kita ini. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau format dasarnya ini. Tidak ada ideal yang tidak bisa dicapai kalau formatnya ini. Jadi kalau negeri yang merdeka dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, isi pengelolaannya harus juga seperti ini. Dulu hal yang seperti ini ada di pesantren-pesantren. Ketika kiai-kiai yang tulus berhadapan dengan muridnya dalam perspektif seperti ini, itu maka negara Indonesia bisa begitu agamis. Kemerdekaan kita dicapai dengan nyawa yang dikorbankan, dengan kaki buntung, tangan kutung. Tapi para founding fathers tetap mengatakan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena kehidupan begitu agamis. Itu yang ada pada temuan saya tahun 70 di Muntilan. Petani buta huruf, ternyata dia sudah tahu kerjaan kula niki Mas pendak dinten ten masjid syukur ten Gusti Allah. Syukur niku sing kula beto wangsul nggo anak bojone. Syukur niku juga sing kula beto ten Sabin. Mila kula ngertos wong pendak dina niku kelon kali lemah kali pantun. Mila kula ngertos napa sing diremeni lemah, napa sing mboten diremeni nggih kantun kula nderek. Sing diremeni lemah kula lampahi, sing mboten diremeni kula hindari. Yang tidak disukai oleh tanah apa? Bergunjing. Loh, dari mana sih buta huruf dari dukun Muntilan ngerti gitu itu? Dari syukur tadi. Syukur itu yang mengimplikasikan dia berhadapan terus dengan Allah. Dia berkesinambungan terus sama Rasul. Apa kita harus bodoh dulu supaya bisa nyambung? Ya enggak dong. La dina liman la aklalah. Keberagaman itu inherent dengan fungsi yang online dari pikiran. Kalau pikirannya enggak jalan, Quran ngomongnya juga enggak enak, begitu sarkastis. Afala taqilun, memang lu enggak punya akal. Afala tubsirun, enggak melek kamu. Afala tasma'un, budak lo. Afala tadzakkarun, enggak internalisasi, enggak abstraksi. Enggak enak banget itu bahasa Quran yang menggambarkan bahwa kita ini masih belum in order. Apa itu in order? Ya ini tadi yang kamu kerjakan. Aku kan cuma memberi advertising dengan uraian panjang lebar tadi.
Tetapi yang hidup di kalian, ya Allah, ya Allah, itu kedudukanmu sebagai umat Muhammad itu. Tarekat ini mengantarkan semua orang supaya begitu. Bukan lagi seenak sendiri, bukan lagi main-main, itu kerjaan anak-anak. Ya Allah, 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 ya Allah. Saudara-saudariku, jangan kemana-mana. Carilah jati diri dan kesejatian hidup ini di kedalaman dirimu sendiri. Not just only how to observe all of the horizon. Muatan kita nanti jadi terlampau syarat, sehingga kayak truk kalau diberi loading muatan yang lebih dari kapasitasnya, ya ambrol. Minggu yang lalu saya dengar cerita kemarin di Balikpapan. Kota Balikpapan itu agak naik turun jalannya, nggak kayak Jogja begini. Rupanya ada truk menghadapi lampu merah yang orang sudah pada berhenti di depan, unbreakable. So truk ini overload, truk ini bawa semen, ternyata muatannya 100 sekian puluh ton, padahal kapasitasnya cuma 50 ton. Jadi dari kejadian itu nggak bisa direm, 10 orang meninggal. Yang pakai mobil, pakai motor sekarang. Ya pers gitu aja orang. Trailer bawa semen 120 ton atau berapa, padahal kapasitas dia cuma 50. Itu kebiasaan dan disiplin di masyarakat kita untuk overloading kan. Apakah pikiran kamu tidak cenderung overload? Buanglah beban pikiranmu waktu sujud. Rasulullah bilang, aqrabul abdi ila rabbih, posisi yang paling close dari seorang hamba kepada Tuhannya, indama huwa syajid, yaitu ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Rasul bilang, perbanyak oleh kamu di situ berdoa. Faqaminun ayyustajaba, pasti akan dikabulkan. Ya Allah, Rasulullah ngomongnya pakai garansi yang begitu rupa, pasti dikabulkan. Aku nggak ngerti kenapa orang kok tidak tertarik untuk membuktikan. Urayanya gini, apa yang dilakukan Rasulullah hanya itu yang boleh kita tiru di sholat kita. Rasulullah mengucapkan di salah satu sujudnya, Allahumma fili dambi kullahu awalahu wa akhirahu jillahu wa dhikahu syirahu wa alaniyatahu. Itu aku pakai juga. Tapi di perukunan yang kalian pelajari kan gak ada itu, karena itu gak kenal kalian. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi itu yang banyak dibuat orang. Itu pilihan ulama, guru-guru kita, supaya kita diberi hidangan yang simpel aja. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik, atau itu. Satu lagi yang
dibikin Rasulullah di setiap sujud akhir itu saya lihat juga jarang dibuat orang. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi basari nura, yamini nura, yasari nura, fawqi nura, takhti nura, waj'alni nura. Istimewa banget. Karena itu saya di sujud pertama, di semua sujud saya bilang subhanarabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Tapi di sujud pertama saya bilang Allahumma fili dhambi kullahu awwalahu wa akhirahu jillahu wa dhukhahu syirahu wa alaniyatahu. Jadi jumlah subhanallah subhanarabbiyal a'la bihamdi 3 kali dengan Allahumma fili dhambi kullahu awwalahu wa akhiruhu jillahu wa dhukhahu syirahu wa alaniyatahu. Itu sujud saya. Di sujud kedua subhanarabbiyal a'la bihamdi 3 kali saya diam. Saya tidak berkata-kata dengan mulut, tapi hati saya yang mohon dibikin selalu sadar, selalu ingat, selalu bersyukur. Di sujud ketiga subhanarabbiyal a'la bihamdi, apa yang urgen, apa yang penting, ku minta sama Allah, tidak dengan mulut, dengan hati. Di sujud akhir, kalau ini ceritanya sholat 2 rakaat, subhanarabbiyal a'la bihamdi 3 kali, terus aku amaj'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, basari nura, yamini nura, yasari nura. Jadi sujud-sujud yang kita buat bisa balance untuk mengartikulasikan apa yang dikatakan Nabi, aqrabul abdi ila rabbih indama huwa sajid. Sedekat-dekat kedudukan seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru fi du'a, karena itu banyak akan oleh kamu di situ doa. Faqaminun ayustajaba. Aku suka sholat maghrib karena sujudnya 6 kali. Aku suka sholat duhur, asar, isya karena sujudnya 8 kali. Sehingga peluang untuk mohon sama Allah, walaupun satu jenis permohonan tak ulang-ulang, karena saya ngerti nanti ada pengadilan khusus mengenai doa. Mustafa, kamu dulu minta ini itu pada hari anak, iya, udah kasih aku belum waktu itu? Kayaknya sih belum waktu itu. Nih, aku kasih sama kau. Nggak ada. Doa kita yang terlepas itu nggak ada. Semua di-download. Keterkabulan doa ada 3. Apa yang diminta dikasih. Ya udah. Ada yang kedua, Allah perintah pada malaikat, coba buang ini. Takdir si Budi akan terkilir. Dia sudah berdoa padahal nggak ada urusan dengan jempol atau kelingking dia, tapi Allah berkenan untuk memberi keenakan pada Budi supaya dialihkan musibah, kesulitan atau apa. Jadi doa itu punya fungsi kifarat. Atau ketiga, kalau belum ada pengkabulan kontan, belum ada pengalian, nanti di akhirat akan declare semua. Jadi karena itu di sujud itu penting sekali untuk mengemukakan segala hal yang kita rasa perlu. Nah, dengan begitulah kira-kira juga cara buat kita untuk menghadirkan Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Saudara-saudariku, lazimkanlah hal-hal seperti ini supaya menjadi bahagian yang integral dari kehidupan sehari-hari kalian. Insya Allah dengan begitu perwujudan yang kita buat dari kenaksabandian kita benar-benar terartikulasi dengan betul. Insya Allah hal-hal yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai rangsangan, baik berupa kesyukuran ataupun kesulitan, sama. Intinya adalah Allah mengundang kita
Dia sayang banget sama kita. Jangan kita jauh-jauh dari dia, jangan kita jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Intinya itu. Jadi ada satu hal yang begitu istimewa. Ketika Syekh Hisham di Jogja tempo hari, begitu mabok beliau dengan kenikmatan Maulid Nabi. Lalu beliau bikin lagi yang seperti ini. Tapi ternyata itu juga tidak ada gunanya. Kalau tidak dari kita sendiri tumbuh prakarsa dan langkah untuk mengabadikannya sebagai personalitas dari diri kita. Saya mau tanya pada Seta, apakah Seta ada menemukan perbedaan antara kondisi Seta sebelum dan sesudah ikut Naqsbandi ini? Makin kamu mengaktualisasikan apa yang kamu rasakan itu dengan lebih partikular, lebih sehari-hari, makin benar kamu. Tetapi penyakit adalah pada saat saya datang itu tumbuh. Saya pergi, kamu kembali ke habitat, kamu kembali ke custom, kamu kembali ke sensasi, ya enggak? Maka maju mundur. Sing maju mundur itu setrikaan. Nek setrikaan maju mundure ngelus. Nek maju mundure wong maju sithik mundure akeh. Maju sithik maneh mundur meneh akeh. Maju sithik meneh. Wong ora iso, ora opsinya kan harus maju. Mundur maneh. Hasilnya apa? Secara kumulatif kemunduran. Mesti ada satu effort. Aku tidak bertanya pada Seta, bahkan juga kepada diriku sendiri, kepada kita semua. Kalau kita tidak bertanya dan bersungguh-sungguh mengartikulasikan jawabannya dalam kehidupan nyata, berarti kita menyia-nyiakan kurnia Allah yang sudah tertumpuk di kita sebagai aset rahmat. Maka syukur. Itu yang saya bawa oleh-oleh dari Balikpapan. Ya Allah, demi kumandang suara yang sedang Engkau hadirkan ini, berilah kami hati yang selalu terbuka, tertuntun, dan juntrung kepada hal-hal dan perspektif yang Engkau dan Rasulullah meredai kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Iki piye mateni niki? Rul. Matine wis.